Oke, kita mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan terbaik semuanya ya. Amin. Oke, ini pertemuan pertama di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, saya Riyad Sahara. Nah, kurang lebih selama satu semester ke depan atau 16 kali pertemuan, saya akan membersamai teman-teman semua dalam kelas mata kuliah ini ya. Nah, ini semester baru ganjil tahun 2025-2026. Tentunya ini ada keluarga baru kita nih yang baru join angkatan terbaru ya yang masuk di periode ganjil 2025-2026. Tapi ada juga beberapa rekan-rekan kita yang dari semester sebelumnya di angkatan genap 2024-2025 yang status semesternya semester 2 ya. Jadi jangan aneh kalau dalam satu kelas ini ada dua status semester, ada yang semester satu, ada yang semester 2. Karena di Unsia sendiri memang penerimaan mahasiswa barunya itu dua kali dalam satu tahun akademik. Jadi akan ada perbedaan status semester di antara mahasiswa dalam sebuah kelas. Itu normal ya, wajar banyak kampus juga yang seperti itu. Oke, mungkin beberapa sudah ada yang pernah ada dijalankan kuliah sinkron di kelas-kelas yang lainnya, atau ini baru perdana sesi sinkron? Oh, baru perdana sesi sinkron. Oke, nah ini masih pertemuan pertama, kita cuma kenalan-kenalan aja, pengantar-pengantar aja lah ya, kalau terlalu langsung terjun ke materinya atau kita mendalami materinya, karena kita harus menyamakan persepsi, terus penjelasan aturan mainnya seperti apa sih berkuliah di setiap mata kuliah yang ada di Unsia dengan model perkuliahan full online learning. Terus nanti ini mata kuliahnya ngebahas apa, tugasnya gimana, ujiannya seperti apa, proses penilaiannya juga seperti apa. Dan nanti selama kuliah, tools atau alat bantu apa sih yang digunakan dalam mata kuliah ini gitu ya. Dan di setiap kelas biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pertama, tadi saya sudah perkenalkan singkat aja, tapi mohon maaf saya nggak punya kayak presentasi khusus perkenalan diri ya. Jadi paling bisa nunjukin CV aja lah. Namanya tadi sudah saya sebutkan, Riyad Sahara, jenis kelamin alhamdulillah laki-laki, agama saya Islam, saya kelahiran 89, masih relatif menuju tua lah ya. Nah, ini alamat saya di Kedawang Kaliangke, Jakarta Barat. Pendidikan saya S1-nya Computer Science di Sistem Informasi Mercu Buana, S2-nya Elektro, majoringnya di Telekomunikasi Manajemen, ICT di Mercu Buana juga, dan saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan di IPB University, IPB, Institut Pertanian Bogor, jurusannya Ilmu Komputer juga. Saya juga masih mahasiswa-mahasiswa tahap awal ya. Ini beberapa sertifikat kompetensi yang saya miliki dari semenjak saya dapat pertama kali bikin di tahun 2028, terakhir 2024. Tahun ini belum karena belum ada waktunya. Beberapa memang terbanyaknya sih di software engineer atau di ya, developer. Tapi ada juga beberapa di cyber security, terus di mobile juga ada satu dan SAP atau ERP juga punya satu. Nah, kalau untuk pengalaman kerja ya kebanyakan ngedosen sih ya, tapi ada beberapa juga yang di industri, kayak misalkan di Institut Agama Islam Tazkiyah, sempat megang manajemen di sana, terus di mana? Sentra Tama Group, nah itu juga jadi content engineer, terus pernah juga jadi sistem analis lead, terus sistem engineer, sistem analis lagi, developer, ya gitu-gitu aja. Terus project-projectnya juga ya berhubungan dengan IT karena bergeraknya di bidang IT lah ya. Nah, additional projectnya juga kebanyakan, kalau additional project saya kebanyakan di kereta api. Karena di kereta api saya sebagai salah satu tenaga ahli bidang sinyal ya, atau telekomunikasi jaringan lah. Nah, ini beberapa keahlian eh, saya familiar di situ. Enggak expert banget, tapi saya familiar di situ ya. Udah gitu aja. Nah, nanti mungkin saya bisa kenalan lebih lanjut
dengan teman-teman, tapi nggak mungkin saya minta perkenalkan satu persatu keseluruhan semuanya. Ya sambil berjalan aja lah ya kita kenalannya. Nah, teman-teman nanti pasti tadi yang sudah saya sampaikan bersama saya selama kurang lebih Ya, atau 16 kali apa? pertemuan. Ya, ntar saya mute. Nah, Nah, oke. Saya share browser di mana dia? Oke, ini LMS kita ya. Jadi inilah tempat di mana kita akan melakukan aktivitas utama pembelajaran kita karena kita perkuliahannya modelnya full online learning. Jadi sebagian besar aktivitas kita akan difasilitasi dengan LMS ini. Ini memang LMS dari masih dengan pihak ketiga ya, masih menggunakan vendor, tapi Unsia sendiri sedang ongoing, on progress, develop LMS mandiri secara mandiri atau punya sendiri itu ya, plus juga siakatnya. Jadi ditunggu saja. Sementara kita masih menggunakan LMS dari pihak ketiga yang namanya Edlink ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat contoh saya buka satu kelas aja ya. Saya buka kelas yang kode kelasnya IF102, algoritma dan pemrograman. Kalau rekan-rekan buka, nah ini ada beberapa panel ya yang bisa dibuka dari mulai informasi kelas, rekan-rekan semua bisa melihat nama kelasnya, kode kelas, kategori kelasnya, tipe kelas, sama deskripsi mata kuliahnya. Lalu di bagian diskusi ini memang seperti sosmed oriented ya. Jadi yang recently update itu yang akan ada di teratas atau yang newest ya atau yang terbaru itu akan ada di atas. Nah, kayak misalkan seperti ini tadi saya habis update sesi sinkron dia langsung ada di atas. Dan di sini kalau rekan-rekan scroll ke bawah ya yang update atau yang baru diposting ini akan tampil atau muncul semua. Tapi saran saya selalu biasakan cek detail di bagian sesi pembelajaran biar nggak ketinggalan ada learning material atau bahan ajar yang dibagikan. Ya, kalau di bagian diskusi takutnya ada yang ketinggalan. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat ada RPS, yaitu rancangan pembelajaran semester atau rencana pembelajaran semester yang ada berkasnya juga bisa di-download. Dan ini jadi kayak acuan kita dalam penyelenggaraan pembelajaran selama kurang lebih satu semester. Sorry, suara saya agak serak sedikit. Mudah-mudahan masih lancar ya. Lalu ada pustaka atau daftar pustaka yang digunakan dan ada virtual lab. Kalau ada virtual lab yang dipakai ya di share. Ini harusnya ada sih tapi nggak kesimpan. Nanti akan saya share ulang aja virtual labnya apa. Atau tools yang digunakan biasanya apa di share di sini. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan sekali lagi, kita 16 kali pertemuan, dua kalinya UTS di pertemuan 8 dan pertemuan 16 atau minggu ke-8 dan minggu 16. Dari minggu 1 sampai 7 itu materi, lalu minggu 9 sampai 15 atau sesi 9 sampai 15 itu juga materi. Nah, ujian sendiri biasanya waktunya atau durasinya 2 minggu. 2 minggu itu bukan untuk satu kelas ini ya, satu kelas mata kuliah, tapi untuk seluruh kelas mata kuliah. Contoh, kalau misalkan teman-teman semua di semester 1 ini ada 7 atau 8 mata kuliah, maka waktu 2 minggunya untuk 7 atau 8 mata kuliah tersebut. Jadi bukan satu kelas mata kuliah durasinya 2 minggu, enggak, tapi untuk seluruh kelas mata kuliah. Oke, balik lagi ke bagian sesi pembelajaran. Nah, di sini rekan-rekan semua bisa melihat ada topik-topik yang sudah dituliskan atau di-create oleh dosen pengajarnya. Biasanya kalau lengkap seperti ini, tapi kalau misalkan ada yang masih kosong, itu masih on progress diisi ya. Entah ini tampilannya beda antara dosen dengan mahasiswa atau sama aja ya. Mudah-mudahan sih sama, jadi nggak terlalu beda banget dan teman-teman bisa memahami apa yang dijelaskan di sekarang ini. Nah, ini sesinya tentunya mengacu dari kegiatan yang sudah dirancang di RPS. Contoh kalau di saya, nah ini sama seperti ini ya. Jadi pertemuan pertama ini ya pengenalan C++ aja, struktur dasarnya gimana dan lain-lain. Terus nanti di sesi kedua ada tipe data, terus variabel, konstanta. Nah, sebelum lanjut lagi, saya sampaikan dulu di algoritma dan pemrograman ini bahasa pemrograman yang dipelajari disampaikan itu adalah bahasa C++. Mungkin banyak rekan-rekan yang sudah profesional, pekerja di bidang IT atau sudah expert di IT. Kita tidak memungkiri ada rekan-rekan kita yang sudah di tahap itu karena kelas Unsia mahasiswanya ini heterogen, gak homogen, benar-benar regular.
atau reguler dari yang SMA atau SMK terus kuliah. Ada juga yang memang sudah bekerja profesional terus pengen kuliah baru masuk. Nah, jadi ada keberagaman lah di mahasiswa kita ini atau di antara rekan-rekan semua. Mungkin ada yang anggapnya awam, kok kenapa sih C++ atau C gitu. Terus kalau teman-teman searching di Google atau di ChatGPT atau di GPT atau di AI, bahasa pemrograman awal yang paling mudah, dominan pasti akan ngeluarin Python. Iya, Python mudah, strukturnya gampang, jelas, clear, dan bla 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 lah ya. Karena juga bahasa yang terbaru, nggak seperti ini yang udah lama banget. Tapi ada pentingnya juga. Kalau menurut saya ada pentingnya juga. Sama-sama basic juga, walaupun sedikit ribet, tapi nggak terlalu ribet. Dan kita juga nggak sampai mendalam banget pelajari tentang si C++ ini. Jadi baru basic-basicnya aja. Dan di semua kuliah kayaknya juga kita nggak sampai yang tahap expert sekali, nggak. Cuma foundationnya itu basicnya aja. Nggak mungkin bisa sampai ke tahap expert. Karena keterbatasan waktu pembahasannya ya, satu semester itu nggak cuma satu kelas atau satu mata kuliah. Tapi terdiri dari banyak mata kuliah dan bahasa pemrogramannya juga banyak. Kalau nggak salah lebih dari 8 bahasa pemrograman yang akan dipelajari selama kuliah di informatikanya Unsia. Nah, itu kan banyak banget. Susah juga kalau mau fokus dan cuma bukan kelas itu aja yang dipelajari. Banyak kelas-kelas lainnya atau banyak kompetensi lainnya juga yang harus dikejar dan dipelajari. Matematikanya ada berapa kelas, terus pengetahuan umum teknologi informasinya juga banyak. Terus tentang software developernya banyak, manajemen proyeknya banyak, apalagi kekhususan kepeminatannya, data science sama network spesialis. Nah, jadi seperti itu. Dan sama C++ ini juga sampai sekarang masih relevan ya. Nah, seperti browser yang kita nikmati saat ini di-developnya dengan bahasa C dan C++. Sistem operasi Windows, Unix, Unix itu turunannya adalah Ubuntu, Linux ya, dan lain-lain gitu ya. Distribusinya Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Itu juga dominan C dan C++ di-developnya. Terus kayak game-game yang mungkin kita sering mainin, termasuk saya juga sering main game ya. Salah satunya contoh Mobile Legends masih sering aja iseng main. Nah, itu juga didevelop dengan bahasa C dan C++ dengan engine-nya Unity itu. Python, apakah nggak bisa ngedevelop seperti itu? Ada campur aduknya sedikit Python atau andilnya, biasanya untuk kayak UI atau fungsi-fungsi terbaru yang mau integrasiin apps dan lain-lain itu masih pakai Python. Atau untuk pemrosesan data, analisis data masih pakai Python juga. Tapi untuk engine dasarnya atau bahasa dasar yang fungsionalitas dan lain-lain, C dan C++ ini juga masih dipakai. Dan di industri, di perbankan utamanya, di core banking, apalagi dengan di pusatnya, itu C dan C++ juga masih digunakan. Salah satu contohnya saya pernah nge-training, kebetulan saya juga trainer eksternal dari lembaga kursus Sekdivet ya. Nah, saya pernah beberapa kali nge-training perbankan untuk core bankingnya, untuk developernya adalah bahasa C dan C++. Dan saya tanya kenapa bla 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 bla, ya intinya informasi yang bisa disampaikan ke saya adalah masih menggunakan bahasa itu untuk beberapa sistem utamanya gitu ya. Oke, balik lagi. Ini materi-materi yang rekan-rekan bisa akan kita pelajari atau kita bahas bersama-sama. Dan untuk detailnya sebenarnya rekan-rekan semua atau teman-teman bisa download RPS-nya nih, kan ada berkasnya. Nanti kalau di-download, nah ini ya, di-download ini filenya. Ini detail dari rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS, dari mulai program studi atau identitas mata kuliahnya ya. Terus capaian lulusannya dari mulai sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya, terus ada deskripsi mata kuliah, media pembelajaran, dan lain-lain, sampai dengan step by step setiap minggunya belajar apa sih materi pembelajarannya, terus metode pembelajarannya, deskripsi kuis, dan lain-lain, sampai dengan ke bawah. Ini bisa dilihat semua, ada referensinya, terus pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran mahasiswa, terus daya nalarnya yang ingin dicapai, ya. Terus bentuk pembelajaran, komponen penilaian, rubrik penilaian, skala penilaian. Nah, ini skala penilaian di kita ya. Terus nanti di paling bawah ya validasinya. Dan untuk mata kuliah ini koordinatornya adalah Bu Cian Ramadan Asautin. Dulu pernah divalidasi di tahun 2021 ya. Ini mata kuliah dari kurikulum 2021. Nanti kita di tahun ini atau tahun besok maksimal ada update kurikulum. Nah, sekarang ketua program studinya sudah ganti ya, Pak Syahid. Dulu saya sampai tahun 2023.
Oke, kita lanjut lagi ke aturan mainnya. Nah, untuk model program kita tadi full online learning dan ada dua aktivitas, ada dua model lagi di full online learning ini. Yang pertama ada sinkron, yang kedua ada asinkron. Jadi model pembelajaran kita terdiri dari dua mode ya, asinkron dan sinkron. Yang sinkron, yang pertama sinkronus, ini seperti ini contohnya. Kita melaksanakan perkuliahan online secara langsung untuk interaksi dengan media video conference. Contohnya ada yang pakai Zoom, nanti ada yang pakai Gmeet, ada yang pakai juga Microsoft Teams. Nah, itu fasilitas itu biasanya beda-beda tuh masing-masing dosen penggunaannya. Cuma mayoritas masih pakai Zoom ya, karena sudah terintegrasi dengan LMS-nya. Tapi pada saat LMS-nya apa si Zoom-nya ada gangguan, biasanya kita alternatif menggunakan Meet, Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, terus yang satu lagi adalah mode asinkron. Mode asinkron itu adalah kegiatan utama atau kegiatan wajib dari rekan-rekan semua selama proses perkuliahan. Yang sinkron itu sifatnya suplemen ya, opsional. Jadi rekan-rekan semua tidak diwajibkan sebenarnya untuk mengikuti sesi sinkron, tapi dianjurkan saja bagi yang ingin berinteraksi secara langsung dengan dosen pengajarnya, mau nanya secara langsung, mau ada diskusi yang didiskusikan gitu ya, atau dosen pengajar memang mau membagikan studi kasus, penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lainnya yang tidak mungkin dituangkan dalam bentuk teks. Nah, jadi sesi sinkron itu seperti itu. Nah, sesi sinkron itu memang tidak dipergunakan atau tidak digunakan untuk menjelaskan materi dari A sampai Z lagi, dari awal sampai akhir lagi, karena materi sudah kita share dan diharapkan sudah dipelajari. Nah, sesi sinkron ditujukan untuk diskusi, ya, memberikan penjelasan lebih lanjut atau interaksi secara langsung. Makanya sesi sinkron durasinya tidak diatur oleh universitas atau oleh prodi. Jadi dosen punya kebebasan untuk menyelenggarakan sesi sinkron sesuai, tapi tetap ada pedomannya ya atau ada aturannya gitu. Maksudnya tidak diatur itu jamnya yang pertama kita fleksibel, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari jadwal yang ada di sistem akademik gitu ya, walaupun tidak sama. Apalagi kalau misalkan yang kelasnya paralel, contoh saya di sini ada dua kelas paralel yang jamnya nggak bisa satu per satu nih. Jadi biasanya digabungkan. Makanya di kelas yang satu lagi, di kelas yang 705 itu biasanya tadi ya di bagian sini diskusi bisa kelihatan ada sesi sinkron yang sudah berakhir tuh. Awalnya saya buka dulu Zoom-nya, terus saya end gitu ya. Karena kalau saya buka dua Zoom ini kan saya nggak bisa masuk ke dua Zoom itu. Nah, jadi saya rubah dengan share link Zoom yang ini di bagian sini. Nah, jadi rekan-rekan yang ada di kelas 705 join ke Zoom-nya lewat link yang sudah di-share. Nah, makanya tidak bisa tepat atau sama persis dengan jadwal yang ada di sistem akademik untuk sesi sinkron. Dan biasanya juga nanti akan disepakati lebih lanjut atau dari hasil diskusi, kira-kira bisa nggak sih jam segini untuk sesi sinkronnya dan lain-lain gitu ya. Dan pelaksanaan sesi sinkron dalam satu semester biasanya minimal 4 kali, maksimalnya ya tergantung waktunya ya. Atau kalau misalkan dosennya juga misal ada juga yang memang benar-benar bisa sampai 14 kali sesi sinkron. Nah, itu biasanya untuk kelas-kelas di tahap-tahap semester-semester akhir yang butuh diskusi setiap minggunya. Contohnya kayak misalkan kelas kerja praktek, kelas tugas akhir, kelas metodologi. Nah, itu biasanya sesi sinkronnya dosennya buat sampai 14 kali atau 16 kali untuk memfasilitasi diskusi. Karena diskusi lewat asinkron, mode asinkron lewat pesan WhatsApp, email dan segala macam itu dirasa kurang optimal dan mahasiswa juga biasanya minta langsung untuk interaksinya. Nah, yang jadi kewajiban utama tadi yang sudah saya jelaskan adalah sesi atau mode asinkron ya, aktivitas yang dijalankan di LMS ini. Apa aja aktivitas wajibnya? Nah, aktivitas wajibnya di mode asinkron itu ada tiga aktivitas wajib. Yang pertama adalah view dan download modul. Oke, view dan download modul. Yang kedua, mengerjakan kuis. Jika ada kuisnya yang di-share, biasanya pasti ada kuis. Yang ketiga adalah replay atau jawab forum. Pertanyaan forum atau pertanyaan diskusi. Nah, itu tiga kewajiban kegiatan utama yang jadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mode pembelajaran asinkron di model pembelajaran yang full online learning ini. Di Pensamaku sepertinya sudah disampaikan, cuma saya sampaikan lagi biar rekan-rekan semua lebih paham.
Nah, kegiatan utama itu salah satu contohnya tadi adalah view dan download modul. Jadi kayak gini. Sorry, ini yang sinkron. Saya off cam ya. Ini internetnya agak. Ya, saya juga nggak mewajibkan kita untuk on cam. Jadi kalau mau off cam pun silakan. Oke, yang pertama, misal ini ya, view dan download modul nih, ada bahan ajar yang dibagikan. Terus di dalam sesinya ini, di bagian bahan ajar yang dibagikan, ada modul yang bentuknya tertulis, ada modul yang bentuknya multimedia atau video. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat kok videonya dari luar nih open source. Ya, kita memang sudah produksi video milik sendiri, milik Universitas Siber Asia untuk seluruh dosennya, untuk seluruh kelas, tapi memang masih terkendala di unit produksi atau unit multimedianya karena banyak sekali yang harus di-generate. Dan itu kita biasanya tiap beberapa kali update tuh. Jadi kalau misalkan lagi ada update ini, atau videonya belum selesai diproduksi, ya kita pakai yang open source dari sumber contohnya YouTube atau sumber-sumber lainnya kayak open course yang lain ya kayak misalkan MIT, Harvard atau segala macamnya. Nah, saya biasanya nyarinya yang pakai bahasa Indonesia aja. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia biasanya dapatnya dari lokal ya. Memang kalau mau yang bagus ya tadi yang dari MIT atau Harvard atau open course yang dari luar, panjang-panjang, bagus-bagus, lengkap-lengkap, tapi ya takutnya ada kendala di bahasa. Jadi saya pakai yang lokal aja. Nah, untuk modul ini, rekan-rekan ini wajib untuk view atau download. View dan download ya amannya, dijalanin aktivitasnya dua-duanya kayak gitu. Terus kalau ada video juga disimak ya, jangan hanya diklik close, itu nanti terikot tuh di bagian laporan sini. Ini bagian laporan ini adanya di dosen aja, di mahasiswa nggak ada. Nah, bagian modul ini juga biasanya dibarengin atau dijadikan satu sama beberapa dosen, di mana ada modulnya, terus ada pertanyaan diskusi. Nah, kalau saya biasanya deskripsi ya deskripsi modulnya, tapi ada juga dosen yang di kolom deskripsi ini dia menuliskan pertanyaan forum atau pertanyaan diskusi dan rekan-rekan wajib untuk reply di sini, di bagian kolom komentar. Oke, saya langsung lanjut ke yang kegiatan diskusi atau forum ya sebelum kuis. Kalau saya sendiri biasanya forum atau diskusi itu ada sesi khusus nih. Misal ini ada forum 1.1 tren C++, lalu ada forum 1.2 algoritma dan coding versus coding gitu ya. Nah, saya bikin sesi khusus seperti ini. Jadi pertanyaan diskusi atau pertanyaan forumnya saya buatkan tersendiri di sini dan teman-teman reply di kolom komentarnya. Nah, contoh seperti ini. Tadi yang saya sampaikan ada juga loh yang bikin di bagian modulnya. Oke, yang terakhir, aktivitas yang terakhir adalah mengerjakan kuis jika ada kuisnya. Bukas kalau aturannya sebenarnya dosen wajib bikin kuis ya. Cuma ada beberapa yang kuisnya itu digabung jadi tugas atau apalah ya. Yang pasti ada evaluasi untuk proses pembelajaran. Salah satu contohnya kuis. Nah, di sini ada laporan yang bisa dilihat ya. Wah, ada yang ngerjainnya cuma 1 menit 39 detik. Luar biasa. Ada yang 38 detik, ada yang 40 detik. Hebat ya. Dan langsung nilainya lumayan lah. Nah, kuis ini kalau ada, ini rekan-rekan wajib ngerjain. Nah, terus apakah nilai kuis ini jadi komponen penilaian? Di saya, bukan jadi yang utama, tapi suplemen kalau misalkan ada komponen utama penilaian, ada yang kurang nilainya, jadi saya ambil dari nilai kuis yang sudah dikerjakan. Oke, kita balik lagi ke kewajiban rekan-rekan semua. Jadi kewajibannya sudah clear ya, saya harap sudah jelas. Di bagian mode asinkron, dari model pembelajaran full online learning, kegiatan rekan-rekan itu kewajibannya tiga ya di mode asinkron itu. View download modul, ngerjain kuis, reply forum atau berdiskusi atau aktif berdiskusi, aktif berforum ya. Jadi tiga hal itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Masih bisa dibayangin. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang lanjut ke komponen penilaian. Nah, komponen penilaian ya. Oke, ini komponen penilaian ya.
rekan-rekan mungkin di sini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya nggak zoom terlalu besar. Jadi ada 4 komponen penilaian, ada tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 20%, UAS bobotnya 30%, kehadiran bobotnya 30%. Wah, kehadiran besar sekali 30%. Iya, karena untuk validasi bahwa karena ini juga menjawab tantangan masyarakat plus pemerintah ya. Apakah kuliah online ini benar diikuti ya, Mbak atau tidak oleh pesertanya? Makanya di Unsia, demi menjaga kualitas dan pertanyaan dari masyarakat, industri, serta pemerintah, kita buat poin kehadirannya adalah 30%. Dengan poin kehadiran ini atau presensi kehadiran, rekan-rekan akan dapat begitu rekan-rekan menjalankan semua kewajiban di mode asinkron dalam pembelajaran full online learning-nya. Yang tadi 3 kewajiban utamanya ya, view download modul, kerjain kuis, dan aktif berdiskusi atau forum. Nah, tadi juga saya lupa saya sampaikan. Untuk presensi kehadiran biasanya akan ada atau direkap per akhir minggu. Awal perkuliahan di Unsia itu untuk awal minggunya dimulai dari Rabu, berakhirnya Minggu kalau untuk operasionalnya. Tapi biasa juga ada yang extend sampai Selasa. Jadi untuk presensi kehadiran biasanya setelah hari Selasa tuh atau di minggu berikutnya baru direkap oleh dosen-dosennya. Jadi sabar aja jika presensi kehadirannya belum waktunya direkap, itu belum ada, nanti juga pasti akan ada diberikan haknya. Pokoknya kalau kewajibannya sudah dijalankan ya haknya nanti akan diberikan. Cuma memang ada beberapa ya saya sebut aja mungkin lupa atau gimana. Teman-teman itu wajar kalau mengingatkan atau menagih haknya. Tetap dengan bahasa yang baik dan keep respect ya. Atau sopan saling menghargai dalam menyampaikan atau bertanya sesuatu. Khususnya kepada seorang pengajar. Ya saya tidak membuat pengajar itu seolah-olah derajatnya tinggi. Tapi kalau misalkan lagi keadaan forum akademik seperti ini ya dia guru kita gitu ya dan kita harus menghargai mereka gitu. Tapi kalau di luar saya sendiri juga kalau sama teman-teman di luar ya santai aja dan nggak mau dianggap sebagai dosen ya biar lebih santai biar lebih ngalir. Tapi kalau di kelas ya kita menempatkan posisi sesuai porsi kita atau posisi kita lah gitu aja. Karena dengan respect atau saling menghargai ya semua juga akan jadi baik dan berjalan sesuai kemauan kita atau yang baik-baik aja yang muncul ya. Lalu tugas. Nah, tugas ini biasanya ada yang ngasih 1 kali aja dalam 1 semester, ada yang ngasih lebih dari 1 kali tergantung dosennya kalau tugas. Tapi untuk proporsinya 20% di sistem kita. UTS di minggu ke-8 pelaksanaannya porsinya 20%, UAS porsinya 30%. Nah, di antara 4 komponen ini nggak boleh ada yang nilainya nol. Kenapa nggak boleh ada yang nilainya nol? Karena jika ada salah satu komponen ini nilainya nol, walaupun komponen lain misalkan 100, nilai akhirnya akan jadi nol. Aturannya seperti itu. Jadi udah ngerjain tugas nih dapat 100, UTS 100, kehadirannya full, tapi UASnya nggak ngejalanin. Akhirnya nanti akan pengaruh ke nilai akhirnya. Jadi kalau bisa jangan sampai nol. Dan nilai akhir itu untuk dinyatakan lulus atau tidak lulusnya itu minimal C ya untuk setiap apa mata kuliah ini di skala nilai. Hanya ada satu mata kuliah yang nilai minimumnya wajib minimal B. Itu adalah tugas akhir atau skripsi. Nah, C itu dari range 56 sampai dengan 63,99. Kalau mau dapetin A, dimulai dari minimum 80 ya. Dan seterusnya. Karena kan bisa simak atau nanti bisa di capture ya silahkan ya. Dan semua yang tadi saya sampaikan itu sudah disampaikan di Pensamaku harusnya. Tapi biar Abdul ya saya sampaikan lagi lah ya. Karena ini juga menjadi aturan main kita selama di kelas. Nah, satu lagi, untuk setiap minggu ya aktivitasnya berarti 1 minggu ya. Jangan sampai ada yang menjalankan lebih dari 1 minggu. Nanti akan kelihatan di laporan ini. Contoh di kelas yang ini, nah ini laporannya ya. Dan ini yang kita akan olah atau kita akan cek untuk semua dosen ya. Cek aktivitas yang dijalankan sama mahasiswa yang nanti akan menentukan diberikan presensi atau tidak nih dari sini. Kayak misalkan contohnya ini ada beberapa yang sudah menjalankan aktivitasnya nih terdata semua di sini. Nah, ini kan materi yang dilihat, komentar, nah terus ada presentasi lihat videonya, kalau videonya ngunduh berapa kali, contoh di modul nih, yang dilihat contoh kayak misalkan Mas Gigi
nggak ngelihat tapi langsung download videonya di full 100% ya nggak apa-apa lah ya. Lihat itu maksudnya di klik view aja, tapi biasanya memang lebih nyamanan di download sih daripada di view. Nah ini kan kadang-kadang koneksi internet atau browser yang nggak support, susah juga kalau mau langsung view ya, enakan di download. Nah download dan view ini sama aja ya aktivitasnya. Terus ini kan nggak ada komentar nih, beda dengan, nah ini contohnya Mbak Lita Oktarilista nih, di modulnya dua kali ngelihat, satu kali berkomentar, terus videonya diakses 100% dan di download ya. Nah kalau yang masih strip-strip begini berarti belum dijalani semua aktivitasnya. Nah ini waktunya 1 minggu sampai dengan hari Minggu, atau ada juga yang cut off-nya itu hari Selasa. Terus kalau misalkan sudah lewat 1 minggunya di sesi ketiga atau sesi ke berapa baru akses yang sesi pertama, ya itu nggak di ini ya, nggak direkap sebagai aktivitas yang dijalankan sesuai waktunya dan presensinya nggak diberikan. Kecuali case-case khusus tertentu mahasiswa yang nyusul KRS-nya baru dientrikan KRS-nya, atau kendala-kendala lain yang akhirnya KRS-nya telat. Nah itu biasanya kita kasih dispen untuk bisa menyusul materi yang tertinggal atau yang terlewat untuk bisa diakses. Terus untuk mata kuliah ini untuk tugasnya, nanti bagian tugas ya. Tugas UTS UAS ada di bagian sini nih, nggak di ujian CBT. CBT ini ujiannya secara online. Kita kan nggak bisa atau nggak memungkinkan untuk melaksanakan secara sinkron ujian yang benar-benar waktunya sekian di hari apa, jam berapa, karena kita tahu sendiri kita mahasiswanya heterogen nih, zona waktunya banyak yang berbeda, ada beberapa profesi juga ya, ada yang udah pekerja, ada yang ini, ada yang itu, terus dan banyak hal atau kegiatan lainnya gitu ya. Karena kita juga ngejual dari awal adalah kata fleksibel untuk kuliah di Unsia. Jadi kita nggak mungkin melaksanakan sesuatu yang secara sinkron atau dalam satu waktu tertentu dengan batasan waktunya. Nah, jadi ujian CBT ini nggak ada. Jadi kalau ada ujian, tugas dan segala macam ada di bagian tugas ini. Nah, kuis juga ini bisa direkap di sini kalau misalkan nggak mau repot-repot nyari di diskusi atau sesi pembelajaran. Video interaktif, nah ini video interaktif juga modelnya sebenarnya seperti ini ya di generate-nya, tapi kita nggak buat. Nah, ini berkas-berkas atau semuanya nanti ada di sini nih. Ini kan baru dua yang di-share. Kalau ada banyak ya nanti akan ada banyak. Oke, terus rekan-rekan mungkin ada yang sering ngelihat SES nih atau Student Engagement Score. Ini diabaikan aja lah ya. Ini diabaikan saja karena kita nggak ngelihat dari sini. Ini masih fungsi trial ya dari developernya yang kita jadi belum pakai di sini. Oke. Jadi kalau misalkan ini ada yang udah rajin aja, engagement score-nya 55% kurang aktif. Padahal kalau menurut kita ini sebenarnya sudah memenuhi aktivitas. Makanya kita nggak ngelihat dari student engagement score ini, tapi melihat dari laporan aja. Oke, balik lagi tadi untuk UTS atau UAS-nya. Karena ini adalah mata kuliah yang jenisnya adalah project base ya. Kalau mata kuliah praktikum, itu berarti jenis mata kuliahnya adalah project base. Ada yang jenis mata kuliahnya case study, berbasiskan case study atau studi kasus. Terus ada juga mata kuliah fundamental yang memang konsep atau teori. Nah, kalau yang misalkan praktikum gini, project based, nanti untuk ujiannya, baik itu UTS atau UAS, biasanya bentuknya adalah project. Contohnya apa kalau misalkan di sini? Ya, misalkan bikin aplikasi sederhana dengan bahasa pemrograman C atau C++. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Alhamdulillah bisa dimengerti semuanya. Oke, kalau gitu eh jelas. Terima kasih kalau jelas. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita masuk ke materi sekarang. Hmm, di chat oke. Nah, materinya rekan-rekan bisa download ya. Nah, ini materinya pengenalan bahasa C++. Tadi yang saya sampaikan.
sinkron ini nggak ngebahas A sampai Z lagi dari materinya. Karena kita harapkan rekan-rekan sudah membaca dan memahami materi yang sudah disampaikan. Nanti saya langsung ke best practice-nya aja atau prakteknya saja ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materinya, silakan, sangat diperbolehkan gitu ya. Ada lagi yang saya lupa apa nih ya? Nah iya, tadi alasannya kenapa sih kok nggak dijelasin lagi? Karena memang untuk model full online learning, ya, metode pembelajaran yang kita pakai atau gunakan dan memang jadi standarnya ini dari standarnya ya, standar nasional perguruan tinggi. Jadi ada yang ngatur, bukan kita yang bikin-bikin standar gitu. Nah, standarnya adalah modelnya atau metode pembelajaran student centered learning, pembelajaran yang tersentralisasi di mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa atau pelajar kita harapkan menggunakan metode pembelajaran self learning, belajar secara mandiri karena kita di stand learning ya. Terus explore learning, explore lebih lagi materinya. Jadi jangan hanya berpatokan di modul yang di-share. Modul yang di-share sama dosen itu terbatas. Saya sadar terbatas, nggak semuanya bisa eh, tercover di situ atau ada di situ. Sumber-sumber lainnya banyak di internet, sangat-sangat sangat banyak sekali. Terus discovery learning. Jadi kalau habis di-explore, coba dites-tes lah ya. Di-explore, di discovery itu explore ya, sorry, terbalik. Terus explore itu kalau teman-teman ini nyoba untuk atau bereksperimen untuk studi kasus atau contoh praktikumnya kayak gitu. Oh, presensi Vicon itu, nah tadi ya, presensi Vicon itu, Vicon ini kan atau sesi sinkron ini nggak wajib ya, jadi nggak masuk ke sebagai parameter untuk presensi kehadiran. Itu aja. Yang wajib itu yang di mode asinkron. View download modul, kerjain kuis, aktif diskusi atau forum. Oke, kita lanjut di sini. Nah, C++. Oke. Tools yang digunakan ini sebenarnya ada yang online, ada yang offline. Saya bicara yang offline dulu. Kalau yang offline, teman-teman bisa download yang namanya Dev C++. Nah, ini ya, ada Dev C++. Atau kalau mau yang ada IDE lengkap, teman-teman bisa pakai yang namanya Visual. Microsoft Visual, bukan ini ya. Oke, terus ada lagi Visual Studio, lupa saya. Terus ada lagi yang hype trend ya, saya juga pakai VS Code. Nah, ini tuh. Terus tools offline lainnya, ya kalau mau cari banyak banget ya. Offline compiler C++. Nah, ini banyak banget nanti. Tuh ya, Sileng. Saya pernah pakai itu yang Visual Studio, CodeBlock, Dev C++, VS Code, Turbo C, Borland C gitu ya. Itu kalau yang offline yang pernah saya pakai. Ada satu lagi agak lupa saya. Nah, terus kalau yang online-nya, nah tinggal diganti offline-nya jadi online. Dan enaknya ini kalau online compiler sekaligus ada materinya kayak misalkan dari Programmis, terus dari online C++, WT School ini salah satu referensi saya yang saya rekomendasikan untuk mahasiswa kalau mau belajar bahasa pemrograman atau teknik pemrograman apapun karena di sini banyak sekali. Nah, cuma kalau untuk compiler online-nya saya biasanya pakai yang GDB online ini lebih apa ya, user friendly lah. Nah, contohnya salah satu tadi yang saya sebutkan untuk online compilernya termasuk ada materinya itu di W3 School atau W3 School ya. Nih contohnya. Nah, ini banyak sekali tuh tutorialnya lengkap, sangat lengkap ya. Terus bukan hanya C++, kalau rekan-rekan lihat di sini HTML ada, CSS ada, JavaScript ada, Python ada, sampai dengan bahasa-bahasa untuk pengolahan data di bidang data science, machine learning, deep learning itu ada. Kayak misalnya Python ada, terus ada NumPy ada, ini bagian dari si Python library ya, dia Python library. Terus bahasa R juga ini kayaknya ada ya. Pandas ini juga library-nya Python nih. Node.js ada yang mau belajar TypeScript ada, Angular ada. Ini banyak banget. Yang mau belajar SQL atau pengelolaan basis data ada, SQL ada, PostgreSQL ada, MongoDB ada, terus yang cybersecurity ada juga. Jadi ini salah satu web rekomendasi dari saya yang mau belajar bahasa pemrograman karena sangat lengkap, ada semua di sini.
Nah, contoh C++. Nah, contoh C++. Nah, ini contoh yang biasa ya, Hello World. Nah, ini bisa kita coba juga nih. Dia ada compiler online-nya. Nah, ini ya, compiler online di sini. Kalau misalkan saya ganti, terus kita mau coba running, tinggal klik run aja. Nanti di sini ke update. Nah, gini contohnya. Ini online compiler. Dan kalau misalkan di online compiler yang satu lagi yang tadi saya sebutkan di GDB Online Debugger. Nah, ini juga salah satu compiler online rekomendasi saya. Dan dia bisa juga ada offline-nya atau teman-teman nanti di sini bisa bikin akun biar kesimpan ya. Nah, untuk bahasanya sendiri ini banyak banget, tapi memang rata-rata yang fungsional ya. Dan OOP juga ada sih, Java ada, Kotlin juga bisa. Tapi ya kalau Kotlin ini salah satu bahasa untuk mobile programming ya. Kalau di online compiler kayaknya kurang enak lah. Nah, ini banyak ya. Yang Golang, Go, bahasa kekinian juga ada tuh. Nah, ini yang online compilernya. Contohnya si GDB, online GDB. Kalau mau di run, hasil runningnya nanti di bawah kayak gini. Terus tadi kalau misalkan di update, tinggal klik run, hasil runningnya atau hasil compiling programnya yang di bawah sini. Nah, ini yang online compilernya. Terus offline compilernya, saya kebetulan di komputer ini saya installnya si VS Code ya. Yang lain-lain nggak saya install karena ya ini komputer anak ya sebenarnya. Lagi saya pakai, pinjam. Oke, ini saya zoom dikit. Nah, ini contohnya ya. Saya sudah open foldernya. Terus tadi saya sempat ngetes juga. Takutnya ada yang berubah config-nya. Karena kalau pakai VS Code ini kita butuh extension tambahan dan config lagi sebenarnya. Jadi nggak langsung pakai. Ya gitu. Tutorialnya untuk bisa pakai VS Code ini untuk C++ di YouTube banyak banget. Ada yang dari mulai gampang sampai dengan susah banget ya. Cari yang gampang aja lah. Sebenarnya extensionnya cuma dikit sih kalau cari di sini C++. Extensionnya tinggal install. Kalau saya contoh di sini install yang nah untuk ngerunning program saya pakai Code Runner. Terus yang diinstal C++-nya ini aja C++ extension pack ini wajib nih gitu. Udah nggak ada lagi tuh. Cuma Code Runner, Code Runner ini ya C++ extension pack. Nah, ini tema aja tema. Udah cuma segitu. Tiga doang. Sebenarnya dua juga cukup ya. C dan C++ kalau nggak mau pakai kode runner mau pakai internal terminal si dev apa si VS Code juga bisa. Tapi saya karena biar gampang config-nya jadi saya pakai kode runner ini aja. Nah, ini contoh saya bikin lagi baru. Nama filenya tes lagi .cpp. CPP ini extension file untuk C++. Ini sekaligus ngejelasin apa yang ada di modul satu ya mengenai struktur programnya. Nah, struktur bahasa C++. Oke, saya jelasin sesederhana mungkin ya. Kalau di modul kan banyak nih, pusing lah ya ngeliatinnya kalau di modul biasanya kan kayak gitu. Kalau baca-baca teks itu paling males lah, enakan langsung praktek gitu. Cuma kalau misalkan yang contoh program seperti ini penjelasannya sebenarnya di minggu depan, cuma nanti akan saya contohkan aja, sedikit aja. Oke, kalau untuk C++, biasanya selalu dimulai dengan preprocessor dengan ditandai simbol pagar. Terus contoh di sini saya lagi mau manggil library yang namanya IOStream. Nah, di library IOStream penting kita panggil. Kenapa? Karena di situ eh, source code, keyword, kode ya ada di sini nih. Kalau kita nggak pakai library atau kita nggak punya pustakanya, kita nggak punya kayak toolbox peralatan kerjanya. Terus kita contoh kita mau mau kita palu apa sih kayu gitu kita mau hubungkan dengan paku pakai palu. Kita punya kayunya nih, tapi palu sama pakunya nggak ada. Gimana mau nyambunginnya? Itu dia. Terus kalau teman-teman mau ngelihat detailnya atau contoh-contohnya di W3 School ini, nih di bagian reference. Nah ini ya. Nah ini C++ IOStream. Di IOStream ini apa aja sih? Nah ini, oke. IOStream ini dia library untuk kode atau keyword yang untuk read user input sama output data untuk bisa ditampilkan. Nah, terus objeknya banyak nih, dari mulai CR, CLOG, CIN, COUT, WCR, WCLOG, WCIN, WCOUT. Dan masing-masing ini nih ada linknya yang bisa diklik, nanti ada penjelasan lebih lanjut.
Nah, itu contohnya gitu. Tadi saya sampaikan ya, harus dieksplor dan didiscovery. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti atau pengen coba, itu wajib explore secara mandiri. Oke, terus using namespace STD. Nah, namespace ini kayak environment atau lingkungan. Oke, sambil ngejelasin namespace STD, saya jelaskan yang tadi ada di online. Contoh ini nih dia. Nah, ini nggak pakai kecil ya. Gedein dulu fontnya sebentar. Let's tanya like aja. Mm, mm, mm. Oke, ini saya hapus lah. Nah, ini nggak pakai environment, nggak pakai namespace. Di mana si STD yang dipakai. Jadi begini nih, kalau saya mau langsung ketikkan si out ini untuk menampilkan sesuatu ke layar ya, dengan ada simbolnya, simbol kerjanya seperti ini, tanda kurang dari dua kali. Terus apa yang mau tampilkan diapit oleh kutip dua jika dia teks langsung, bukan teks dari data yang kita sudah simpan gitu ya. Oh, caps lock saya kan. Nah, contoh seperti ini, kalau saya run, ini error nih tuh. Ada keterangan errornya seperti ini. Error, cout was not declared in this scope. Nah, jadi dia maksudnya apakah mau std cout gitu ya. Jadi dia baru bisa dikenali si keyword cout ini kalau kita masukkan environment-nya std. Kayak gini. Nah, baru ya. Oh, ini nggak ada enternya. Pakai backslash n, ini bisa enter. Atau juga bisa seperti ini sih. Nah, ini enter dua kali nih, backslash n, di enter, ini di enter lagi. Loh, oh kalau di sini karena ini harusnya dia nggak dikenali langsung gini ya. Tadi, karena kita harus ngetikin lagi kayak gini nih, ribet banget kalau nggak pakai environment-nya. Nah, ini keribetan ya. Kalau codingnya cuma ya tiga baris begini sih ya masih enak. Nah, ini nggak dikenal juga tuh. NDL was not declared tuh. STD NDL. Oh, ini nggak harus pakai out lagi dia. Langsung aja begini. Nah, ini kan. Saya juga kalau kalau nggak pakai environment ini agak sedikit menyebalkan, banyak yang error. Makanya contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya sudah pakai ini, namespace std, ya, saya nggak butuh lagi ngetikin si std tadi, environment-nya. Jadi langsung aja kalau saya mau nampilin apapun, ya saya tinggal ketik si out, tampil, udah gini aja. Nah, saya tinggal run, maka akan tampil di sini. Tuh. Terus kalau mau saya enter kayak tadi, saya mau masukin kayak gini, beres. Saya mau bikin tampilan lagi, tinggal ketik aja kayak gini. Hasilnya seperti ini. Tuh. Oke, jadi lebih enak kita ketikan aja sekali, ya kan? Cuma ketikan sekali satu baris, dan selebihnya nggak harus lagi bikin kayak gini. Ya ribet aja sih, gitu ya. Tapi menurut preferensi masing-masing aja. Nah, kalau saya banyak yang agak miss juga karena kan nggak hafal semua. Saya salah satu developer yang nggak hafal keyword atau coding gitu ya. Kalau di teman-teman masuk kelas dasar pemrograman, kebetulan di sini kelasnya beda semua nih. Nah, kemarin udah saya jelaskan. Saya ini salah satu developer yang nggak hafal coding lah, karena coding banyak banget yang harus dihafalin keywordnya. Bahasa pemrograman kan banyak. Yang terpenting adalah logika dan algoritma. Nah, kalau teman-teman sudah baca di modul satunya dasar pemrograman, itu ada penjelasan logika dan algoritma. Yang terpenting adalah itu, dua hal tersebut di seluruh bahasa pemrograman atau mau jadi seorang developer, jadi engineer IT, itu aja. Logik ya cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, algoritma ya langkah-langkahnya gimana buat menyelesaikan masalahnya secara sistematis, efektif, efisien. Nggak ada langkah-langkah yang mubazir, nggak ada langkah-langkah yang nggak berguna yang digunakan untuk
menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, penjelasannya tadi sampai lupa. Kita ulang lagi. Tadi setelah library-nya, ya, preprocessor ini kita mau masukin library pakai preprocessor. Jenis preprocessornya banyak, ada yang include, terus ada yang mana dia tadi require, nih reference ya, tuh. Terus di modul juga dijelaskan mana dia, nih preprocessor, include, define, if def dan lain-lain ya. Nah, contohnya di sini saya mau pakai library IOStream karena kita masih basic aja, cuma input output standar gitu ya. Terus yang baris kedua saya deklarasi sebuah environment lingkungan kerja di mana ilustrasinya untuk NMSpace ini adalah lingkungan kerja yang lengkap. Jadi kalau kita mau ngerjain sesuatu, semua peralatannya udah ada dan di lingkungan kerja yang proper. Contoh pengen bikin peralatan kayak furniture. Nah, kita ada di sebuah gudang yang di semuanya ada tools untuk mendukung pekerjaan kita, gergaji besi, gergaji manual, lengkap, bor, lengkap, paku, lengkap, dan segala macamnya di lingkungan kerja yang tidak, apa yang proper juga, yang layak, yang memang diperuntukkan contoh tadi untuk bikin sesuatu karya furniture gitu ya, mau meja, bangku, dan lain-lain. Terus kita juga pakai wearpack-nya dan segala macamnya. Pokoknya udah tinggal kerja aja lah gitu ya, semuanya sudah disediakan. Oke, lanjut untuk setiap program itu pasti ada satu fungsi mainnya. Nah, main function atau fungsi main. Dan fungsi main ini jenisnya banyak. Ada yang void, ada yang pakai tipe data. Kalau saya biasanya enak langsung kayak gini aja. Pakai tipe datanya bilangan bulat. Mau enggak juga ya bisa aja kayak misalkan void. Tapi nanti dia butuh kayak return. Return untuk mengembalikan nilai ya. Nanti aja jelasinnya lah. Ini biar yang paling simpel dulu aja. Contoh integer main gitu ya. Terus yang namanya fungsi ya ada ininya nih simbol kurung buka tutupnya menandakan dia sebuah fungsi. Lalu untuk instruksinya, nah kalau untuk C++ ya diapit di antara kurung kurawal ini semua instruksi, perintah atau statement yang mau dijalankan dari fungsi main itu. Contoh, saya mau mencetak sesuatu. Nah, ini kan di modul ada ya penjelasannya. Nih, perintah cout, terus perintah in dan lain-lain tuh ya, dan komentar dan sebagainya. Dan di W3 School juga lengkap nih dari mulai introduction ini kalau mau dipelajari urut aja dikliknya satu per satu. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, contoh saya mau nampilin Hello Unsia kan, tinggal see out untuk menampilkan sesuatu ke layar. Kita di sini console base, artinya jalannya di terminal. Misal seperti ini. Nah, cuma mau nampilin ini aja, udah beres. Nah, tadi yang saya sampaikan, jika yang mau ditampilkan adalah teks inputan, bukan dari data yang sudah kita simpan, yang sudah kita simpan terlebih dahulu datanya ya, sudah kita masukkan dan simpan, diapit oleh kutip dua kayak gini. Terus ada yang namanya delimiter. Delimiter itu menunjukkan akhir dari sebuah baris perintah atau satu instruksi kayak gini. Contohnya di sini kan barisnya satu baris ini instruksi. Diakhiri dengan delimiter, di sini delimiternya dengan simbol semikolon atau titik koma. Nah, kalau di VS Code ya tinggal run code aja. Nah, nanti akan keluar hasilnya di sini. Terus kalau yang di online, kita juga bisa pakai si namespace itu. Nah, contoh seperti ini dan nggak butuh lagi ngetik-ngetikin stdio kayak gini. Jadi, yang saya buat kayak gini nanti nggak akan error. Kan? Nah, ya, ke enter dua kali dia tuh. Sama kalau yang di online juga. Nah, ini kalau misalkan cuma nampilin aja, terus kalau misalkan kayak mau nyimpen nilai gimana? Nah, sebenarnya penjelasan lebih lanjutnya untuk besok, tapi nggak apa-apa ya, dicontohkan sekarang aja. Contoh simpan hitung .cpp. Oke, saya buat seperti ini.
Kalau untuk fungsi yang lainnya ya library-nya diganti sesuai sama fungsi ya. Kalau misalkan rekan-rekan butuh fungsi tambahan yang matematika expert, nah ini ada tuh C++ math function. Nah ini ya banyak banget tuh. Atau membuat misalkan vektor, mengelola vektor, bilangan bentuknya vektor ini juga ada. Ya, IOStream ini yang paling basic lah. Nah, contoh saya mau ngitung dua buah bilangan ya. Ngitung dua buah bilangan yang nilainya diinput sama user atau pengguna. Nah, sebelumnya saya harus bikin variabel. Nah, makanya ini teman-teman sebenarnya harus baca modul 2 dulu lah. Saya jelasin sedikit aja nggak apa-apa lah ya. Variabel itu tempat kita nyimpan nilai. Dia ada di memori komputer kita nanti. Nah, untuk variabel sendiri dia punya tipe data, ada numerik, ada string. Nah, untuk tipe data numerik juga ini banyak ya. Ada yang integer untuk bilangan bulat, ada float bilangan desimal yang pendek, ada double yang panjang. Terus ada tipe data char untuk menyimpan satu karakter, hanya satu karakter ya. Kalau yang banyak karakter itu namanya string, tipe datanya string. Nah, contoh saya mau pakai yang bilangan bulat dulu aja lah. Nah, untuk deklarasi variabel, sebutkan dulu tipe datanya, lalu nama variabelnya. Nah, contoh bilangan satu. Terus kan saya tadi mau bikin yang penjumlahan dua buah bilangan. Saya bikin lagi variabel namanya bilangan dua. Terus satu variabel lagi untuk menyimpan hasil penjumlahannya. Nah, di sini saya coba untuk tampilkan, ada sedikit tampilan untuk masukkan bilangan satu. Nah, contoh seperti ini. Nah, terus untuk bisa menginput, ya proses input untuk contoh di sini kan diminta untuk masukin bilangan satu. Gimana untuk inputnya nih? Inputan keyboard, inputan user itu pakai keyword cin. Terus simbol operatornya plus simbol lebih besar dua kali. Panggil nih. Yang diinputkan kita sebutkan mau disimpan di bilangan satu. Ini kan perintahnya nih. Ada instruksi yang ditampilkan di layar untuk masukkan bilangan satu. Terus di sini fungsi nangkap dan nyimpen apa yang diinput disimpan ke variabel untuk nyimpen nilai yang namanya bilangan satu. Contoh dulu dah kayak gini. Nah, misalkan keluar seperti ini. Saya masukkan pakai keyboard 8. Oke. Udah selesai gitu aja. Udah kesimpan 8-nya di bilangan satu. Kalau misalkan pembuktiannya, ya kita coba untuk buktikan aja. Nilai yang tersimpan di variabel bilangan satu adalah contoh seperti ini. Terus saya panggil variabelnya si bilangan satu. Nah, contoh kayak gini. Misal saya entry 6. Nah, ini ya. Nilai yang tersimpan di variabel bilangan satu adalah 6. Oke, ini saya jadikan komentar aja dengan slash dua kali seperti ini. Jadi kalau slash dua kali, ini dianggap sebagai komentar atau catatan yang nggak akan dicek sama compiler. Jadi compiler itu untuk ngecek yang diketikkan ini codingannya error apa enggak nih gitu. Nah, terus kalau misalkan mau multiple line bikin komentarnya kalau di VS Code sebenarnya enak sih, tinggal blok ini aja, Ctrl Shift P, tambahin add line comment, dia jadi komen kayak gitu. Nah, kalau yang manualnya slash asteris atau bintang, bintang slash lagi untuk mengakhiri komentar. Oke, terus saya ketikkan lagi untuk di sini tampilkan ada perintah ya di layar, masukkan bilangan 2. Contoh kayak gini, terus dibaca dan disimpan ke bilangan 2. Nah, terus di sini ada prosesnya nih untuk menjumlahkan jumlah bilangan satu dan bilangan 2. Bilangan satu plus bilangan 2. Terus ditampilkan. Nah, di running, masukkan bilangan satu misalkan 4, bilangan duanya 3, harusnya hasilnya 7.
Nah, benar seperti itu. Nah, untuk yang ini sebenarnya di sesi kedua sih harusnya dijelaskan ya. Tapi di sini udah saya spill, jadi pas teman-teman nanti baca materi kedua ya sudah dapat gambaran gimana berjalannya. Oke, untuk materi hari ini itu aja sih sebenarnya yang mau saya sampaikan tentang penggunaan toolsnya dan cara menggunakan toolsnya, terus referensinya dari mana aja, biar teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut lagi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. VS sama VS Code, mending pakai yang mana? Kalau VS Code ini kan sebenarnya cuma kayak text editor aja ya, bukan IDE. IDE itu namanya Integrated Development Environment. Jadi kalau teman-teman butuh yang mau ngedevelop software kompleks, ada UI-nya, terus ya dengan library-library yang banyak, interkoneksi dengan apps lain atau segala macam banyak komponennya, pilihnya IDE. Kalau VS Code ya hanya untuk text editor aja, enak, enteng, ringan. Tapi kalau misalkan mau develop aplikasi yang kompleks kayak mobile, ya bisa aja sebenarnya dengan VS Code. Sesuai preferensinya sih, kalau saya nggak bisa bilang VS Code lebih baik, terus nanti yang kayak misalkan Visual Studio lebih baik, terus ya Visual Studio berat benar, berat banget itu ya. Atau IDE-IDE lain kayaknya banyak lah ya. Tadi kan ada Dev C++, Turbo C++, dan lain-lain. Kalau IDE atau software develop apa untuk develop gitu yang spesifik bahasa tertentu itu masih ringan walaupun offline. Tapi kalau ada yang kompleks kayak Visual Studio, oh beda lah. Nah, Google Colab itu bisa aja mau dipakai, tapi sama ya, ada pengaturan-pengaturan harus di eh, masukkan juga ya, Google Colab itu. Jadi kalau saran saya kalau untuk yang kayak gini, yang untuk ngedevelop aplikasi ringan-ringan selama online masih bisa, enakan online ya. Nggak butuh nginstal, itu yang pertama. Nggak ngabisin space di perangkat kita, itu yang kedua. Cuma ya lemahnya butuh koneksi internet. Dan kalau untuk C++ sendiri, saya juga kadang-kadang kalau ke teman-teman mahasiswa ya, kalau ada kendala di perangkat, misal belum ada yang punya laptop, belum ada yang punya PC, pakai aja handphonenya. Di handphonenya bisa tuh ngedevelop atau ngoding C++ gitu ya. Kalau nanti ada tugas atau ujian, codingnya pakai apa? Toolsnya bebas, softwarenya bebas. Yang penting bisa nge-compile atau ngejalanin C++. Saya nggak batasin. Jadi kalau teman-teman ada yang mau install pakai VS Code, boleh. Mau yang pakai online compiler aja, Pak, boleh. Silakan aja. Atau yang udah terlanjur pernah install Visual Studio, udah pakai ya, boleh pakai aja. Yang penting itu adalah program C++ yang extensionnya .cpp. Dan nanti saya juga bisa compile atau bisa running di perangkat saya. Udah, itu aja. Atau ada yang mau bikin pakai Notepad ya. Ya bisa aja bikin pakai Notepad ya. Tapi kan nggak bisa di running di Notepadnya, harus butuh compiler. Tuh. Ya kan, ada lagi mau tanya kan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak lagi yang tanyakan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan pesan saya, kalau mata kuliah praktikum gini, baiknya ya dipraktekkan lah ya, dicoba dikit-dikit untuk teman-teman yang memang sudah di bidangnya gitu ya. Nggak apa-apa, dicoba-coba lagi. Siapa tahu takutnya lupa ya kan. Biasanya kan nostalgia itu hal yang paling enak ya, menyenangkan. Oke, terus untuk recordingnya, yang kalau mau nyimak ulang penjelasan di hari ini, nanti akan saya share ya, habis di generate. Ya, akan saya share. Yang penting nggak lewat batas waktu untuk nge-share aja. Biasanya sebelum setelah 7 hari setelah pelaksanaan ini itu udah harus ada recordingnya dan bisa diakses di LMS. Dan itu juga nanti untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bisa menyimak, jadi bisa akses atau ngedenger atau bisa nyimak apa sih yang dibahas pada saat sesi sinkron kemarin. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa dicoba, dieksplor lagi materinya, dan mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.